saya Ajra Fitra Sembiring dari kelas 2A34 dengan NPM 23050302026 akan menjelaskan tentang situasi-situasi yang umum terjadi dalam kelas inklusif. Setiap anak datang ke kelas dengan cerita dan kebutuhan yang berbeda. Sebagai guru, saya menyadari bahwa keberagaman di kelas bukanlah tantangan yang harus dihindari, tetapi kenyataan yang harus dipahami dan dikelola dengan bijak. Kelas inklusif adalah kelas yang memberikan ruang bagi semua siswa tanpa terkecuali untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda melihat beberapa situasi yang lebih sering terjadi dalam kelas inklusif dan bagaimana saya sebagai calon guru menyikapinya. Kasus yang pertama, siswa dengan kebutuhan disabilitas fisik dan sensori. Kasus yang ini berkaitan dengan siswa yang memiliki disabilitas fisik dan sensori. Kebutuhan mereka seringkali terlihat secara umum sehingga pengaturan lingkungan belajar menjadi hal yang sangat penting. Situasi yang pertama yaitu siswa dengan gangguan penglihatan atau mata rabun dan minus. Jika saya tidak melakukan penyesuaian, ia akan kesulitan melihat tulisan di papan tulis dan materi visual. Sebagai calon guru, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengatur tempat duduknya di bagian paling depan. Selain itu, saya menuliskan materi dengan ukuran huruf yang lebih besar dan menggunakan warna spidol yang kontras. Saya juga akan membiasakan diri untuk membacakan kembali apa yang saya tulis di papan, sehingga siswa tidak hanya mengandalkan penglihatan tetapi pendengaran. Situasi yang kedua yaitu siswa pengguna kursi roda. Selain yang pertama, saya juga memiliki siswa yang menggunakan kursi roda. Kondisi ini menuntut saya untuk memikirkan ulang tata letak ruang. Saya memastikan jarak antar meja cukup lebar agar siswa dapat bergerak dengan aman dan mandiri. Meja belajarnya saya sesuaikan sehingga nyaman digunakan tanpa membatasi ruang geraknya. Dalam kegiatan kelompok, saya tidak memisahkan siswa tersebut, melainkan menyesuaikan aktivitas agar ia dapat berpartisipasi secara aktif bersama teman-temannya. Situasi ketiga yaitu siswa dengan gangguan pendengaran. Untuk siswa dengan gangguan pendengaran, komunikasi menjadi aspek yang sangat penting. Saya menyadari bahwa instruksi lisan saja tidak cukup. Ketika menjelaskan materi, saya harus selalu menghadap ke arah siswa, berbicara dengan jelas dan tidak terlalu cepat. Saya juga menggunakan visual bantuan seperti slide, tulisan di papan, dan isyarat sederhana. Jika ada instruksi penting, saya memastikan bahwa siswa benar-benar memahami dengan cara meminta mereka mengulangi kembali instruksi tersebut. Kasus kedua, siswa dengan dileksi atau gangguan belajar. Kasus berikutnya adalah siswa dengan dileksi atau gangguan belajar. Kebutuhan mereka seringkali tidak terlihat secara fisik tetapi sangat mempengaruhi proses belajar. Saat memberikan tugas, saya tidak hanya mengandalkan teks panjang dan padat. Saya harus menyederhanakan instruksi dan menyusun dalam langkah-langkah yang jelas. Saya juga menggunakan instruksi visual seperti gambar bagan dan contoh konkret agar siswa lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan. Untuk penilaian tidak membatasi siswa pada satu bentuk tugas. Siswa boleh memilih menjawab secara lisan, membuat rekaman suara atau presentasi sederhana sesuai dengan kemampuan mereka. Kasus ketiga, siswa dengan kebutuhan sosial emosi. Tidak semua kebutuhan khusus terlihat secara kasat mata. Beberapa siswa memiliki kebutuhan sosial dan emosional yang membutuhkan perhatian khusus. Situasi yang pertama yaitu siswa cemas dan kesulitan berinteraksi. Terdapat siswa yang mudah cemas dan sering menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam situasi seperti ini, saya memilih untuk tidak langsung menegur di depan kelas. Saya mendekatinya secara perlahan, berbicara dengan nada tenang dan memberi ruang agar ia merasa aman. Saya juga membangun budaya kelas yang menekankan empati, saling menghargai, dan tidak menghakimi perbedaan. Kemudian dari berbagai situasi tersebut, saya belajar bahwa kelas inklusif bukan tentang menyamakan semua siswa, tetapi tentang memahami kebutuhan mereka. Sebagai calon guru, saya tidak dituntut untuk menjadi sempurna, tetapi untuk terus belajar peka dan mau menyesuaikan diri. Ketika siswa merasa kurang diterima dan didukung, mereka akan lebih berani untuk belajar dan berkembang. Karena pada akhirnya pendidikan yang inklusif adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.